Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Edukasi Eksis bersama aku Kak Mega. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Karena jika kita sehat, maka kita dapat belajar dengan lebih maksimal lagi. Teman-teman, dalam kehidupan kita tentunya tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti akan hidup berdampingan dengan berbagai macam benda. Contohnya seperti benda biotik maupun yang abiotik. Dari hal tersebut kita dapat melakukan sebuah penelitian yang dinamakan dengan observasi. Dalam sebuah observasi, kita dapat menggali informasi secara mendalam terkait objek yang akan kita teliti. Kemudian kita dapat menyajikan hasil observasi dalam bentuk laporan hasil observasi. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang laporan hasil observasi, khususnya kaidah dalam bahasa teks laporan observasi. Dalam penyajian sebuah laporan, selain membutuhkan data yang valid, kita juga harus menggunakan bahasa yang baik, benar, serta mudah dipahami oleh para pembaca. Terdapat 4 kaidah bahasa teks dalam laporan observasi. Kira-kira apa saja ya? 4 kaidah bahasa teks laporan observasi sebagai berikut. Yang pertama, kata dan frasa, nomina dan verba. Kemudian yang kedua ada afiksasi. Kemudian yang ketiga ada kalimat definisi dan deskripsi. Kemudian yang terakhir yaitu kalimat simpleks dan kompleks. Yang pertama yaitu ada kata dan frasa, nomina dan verba. Sebelumnya kita harus mampu membedakan terlebih dahulu antara kata dan juga frasa. Seperti yang kita ketahui bahwa kata itu contohnya seperti kaca, penggaris, pensil, dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan frasa? Frasa merupakan gabungan dari kata yang masih menempati satu fungsi. Fungsi kalimat itu seperti halnya subjek, predikat, objek, keterangan, ataupun pelengkap. Frasa itu dapat terdiri dari 1, 2, 3, atau bahkan bisa 4 kata, namun masih menempati satu fungsi kalimat. Contohnya seperti berikut ini. Bapak membeli raket baru di toko olahraga. Bapak sebagai subjek, membeli sebagai predikat, raket baru sebagai objek, di toko olahraga sebagai keterangan. Kata raket baru terdiri dari 2 kata, namun hanya menempati satu fungsi, yaitu fungsi objek. Raket baru merupakan frasa benda atau frasa nomina. Jadi, begitulah perbedaan antara kata dan frasa. Sekarang kita dapat membedakan antara kata dengan frasa. Kata yang akan kita pelajari yaitu kata nomina atau kata benda, kata verba atau kata kerja. Kata kerja merupakan sebuah aktivitas, contohnya seperti bermain, belajar, dan sebagainya. Sedangkan kata benda merupakan kata dari sebuah benda. Yang kedua ada afiksasi. Afiksasi merupakan pembentukan kata dengan proses pengimbuhan. Jadi ada kata dasar nanti akan diberikan sebuah imbuhan. Contohnya seperti kata dasar tulis, kita akan beri imbuhan me, maka akan menjadi menulis. Imbuhan bisa saja berada di awal, tengah, ataupun akhir. Imbuhan yang berada di awal disebut dengan prefiks. Kemudian imbuhan yang berada di tengah disebut dengan infiks, dan imbuhan yang berada di akhir disebut dengan sufiks. Berikut ini merupakan rumus bagaimana membentuk kata verba dan nomina atau kata kerja dan benda. Kata dasar ditambah menasal ber, di, ter akan menghasilkan kata verbal. Mengapa imbuhan me ditambah n disebut dengan menasal? Karena n besar tersebut bisa berubah menjadi kata mem, meng, men, dan sebagainya. Contohnya, kata asal jika ditambah dengan ber, maka akan berubah menjadi berasal. Kata sapu ditambah dengan men, maka akan menjadi menyapu.
Kata gigit jika ditambah dengan di, maka akan berubah menjadi digigit. Kata jerat ditambah dengan ter, maka akan menjadi terjerat. Untuk pembentukan kata nomina ada kata dasar, kemudian diberi imbuhan pen, peran, dan kean, maka akan menghasilkan kata nomina. Contohnya seperti ini. Kata teliti jika kita beri imbuhan pen-an, maka akan menjadi penelitian. Kemudian kata main jika kita beri imbuhan per-an, maka akan menjadi permainan. Kemudian ada kata gigit jika kita beri imbuhan an, maka akan menjadi gigitan. Kemudian ada kata mampu jika kita beri imbuhan ke dan an, maka akan menjadi kemampuan. Yang ketiga ada kalimat definisi dan juga deskripsi. Sesuai dengan namanya, kalimat definisi merupakan kalimat yang memiliki fungsi untuk mendefinisikan atau memberikan sebuah pengertian. Selanjutnya, kalimat deskripsi merupakan kalimat yang memiliki fungsi untuk menjelaskan suatu hal. Perhatikan contoh kalimat tersebut. Tanda hijau merupakan contoh kalimat definisi. Di sini terdapat kata kunci. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, terdapat beberapa kata yang menjadi ciri khas dari kalimat definisi, yaitu adalah, ialah, yakni, dan lain-lain. Sedangkan tanda kuning merupakan contoh kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi seperti yang sudah ter-highlight warna kuning. Kalimat tersebut kita dapat membayangkan tentang bagaimana sebuah wayang. Wayang yang terbuat dari kulit, terdapat tangkai, dan sebagainya. Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat simpleks dan juga kalimat kompleks. Klausa adalah subjek dan juga predikat. Dalam sebuah kalimat minimal harus memiliki subjek dan juga predikat. Contohnya seperti saya makan, saya mandi, saya belajar, dan sebagainya. Apabila hanya memiliki satu klausa, maka disebut sebagai kalimat tunggal atau kalimat simpleks. Namun, jika terdapat lebih dari satu klausa, maka disebut sebagai kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kata majemuk ini memiliki banyak klausa yang dihubungkan dengan konjungsi. Berdasarkan konjungsinya, kalimat majemuk dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan juga kalimat majemuk bertingkat. Wayang kulit berbentuk pipih. Wayang kulit sebagai subjek, berbentuk sebagai predikat, pipih sebagai keterangan pelengkap. Kelelawar tidur pada siang hari. Kelelawar sebagai subjek, tidur sebagai predikat, pada siang hari sebagai keterangan waktu. Yang pertama, kalimat kompleks setara. Terdapat dua atau lebih klausa yang dihubungkan dengan konjungsi koordinat. Contoh konjungsinya yaitu dan atau serta, atau, tetapi, padahal, sedangkan, dan sebagainya. Kemudian contoh kalimatnya yaitu jenis kelelawar tersebut menggigit hewan ternak dan hanya menghisap sedikit darahnya. Jenis kelelawar tersebut merupakan subjek, menggigit merupakan predikat, hewan ternak merupakan objek, dan kata dan merupakan konjungsi, kemudian hanya menghisap sedikit darahnya sebagai objek. Yang kedua ada kalimat kompleks bertingkat. Terdapat dua atau lebih klausa yang dihubungkan dengan konjungsi subordinat. Contoh dari konjungsi subordinat adalah sebagai berikut. Karena, sebab, ketika, sejak, jika, maka, kemudian, walaupun, oleh karena itu, dan sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya memberikan ajaran-ajaran kehidupan. Wayang sebagai subjek,
bermanfaat sebagai predikat, sebagai media pendidikan, keterangan, kemudian kata karena adalah konjungsi, lalu kata isinya sebagai subjek, memberikan sebagai predikat, ajaran-ajaran kehidupan sebagai objek. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mulai paham belum tentang bagaimana cara menulis laporan observasi yang benar? Semoga materi kali ini bisa membantu teman-teman ketika nanti teman-teman akan membuat laporan observasi. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.